Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada ceramah Buya yang berbahasa Indonesia ini yang ketiga, Buya masih membahas berkenaan dengan doa, dan ini bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Pada bagian yang kedua sebelumnya disampaikan bahwa matan dari doa itu atau lirik ya, ataupun bahasa ataupun isi dari doa itu ya, yang pertama adalah yang dari Al-Quran itu doa para nabi. Yang berikutnya Buya sampaikan adalah doa para nabi, khususnya dari doa Nabi Muhammad SAW yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah yang tadi sudah Buya sebutkan dalam bagian kedua. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa ja'ali fi nafsi nura wa azimni nura. Sekarang Buya akan tambahkan lagi doa beliau yang lain yang tidak tercantum dalam Al-Quran berkenaan dengan permohonan diampuninya dosa-dosa. Nah, kalau baginda Rasul saja berdoa seperti itu, apalagi kita yang banyak berdosa harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini isi doanya itu. Allahumma gfirli dzanban kullahu dikahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu. Begitu. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku dan yaitu dosa-dosaku, kullahu semuanya ya Allah ampuni, dikohu yang sedikitnya, wajaluhu yang banyaknya, wa awalahu yang dari awalnya, wa akhirahu yang dari sampai ke akhirnya, wa alaniyatahu yang terang-terangannya, wa sirahu dan yang sembunyinya. Nah, itu dirutinkan bagi kita sebagai umat beliau. Setelah doa Nabi, kemudian doa para sahabat itu juga ibadah doa, meskipun tidak sehebat doa para nabi. Buya ambil contoh doa salah satu atau salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan beliau, yaitu baginda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begini doa beliau. Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu, begitu sangat aniaya akan diriku. Nafsi yaitu dirinya, aniaya diriku terhadap diriku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Begitu ke aniaya aku ini begitu banyak, kabiro bahkan sangat besar. Yang dibentuk tawadu daripada Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasiron kabiro, banyak dan besar. Wala yaghfiru dzunuba, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosaku. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasiron wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, tidak ada yang dapat berikan ampunan kepadaku illa anta, kecuali engkau ya Allah. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli ya Allah, faghfirli, ampuni dosa-dosaku. Faghfirli maghfiratan minika, dengan ampunan dari sisimu.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni, kasih sayang, innaka antal ghafurur rahim. Kasih sayangilah aku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu bisa dihafal. Berikutnya kita lanjut ke doa para ulama. Kita ambil misalkan dari ulama besar di zamannya, yaitu Ibnu Taimiyah. Seseorang yang gigih berdakwah. Bagaimana beliau berusaha membersihkan kemusyrikan di kalangan umat Islam. Bagaimana saat itu dari kalangan umat Islam sendiri banyak yang menentang akan hukum-hukum Allah. Sudah jelas itu hukumnya, tetapi masih mereka memperbincangkannya. Sehingga Ibnu Taimiyah dengan menangis berdoa kepada Allah. Allahumma hdina, ya Allah. Allahumma hdina, berilah kami hidayah. 5. Allahumma hdina, ya Allah. Berilah kami hidayah. 5 ikhtulifa fi, dari apa-apa yang diperbincangkan atau diperselisihkan di dalamnya. Minal haqqi, padahal itu adalah kebenaran. 5 ikhtulifa fi minal haqqi. Bagaimana zaman itu banyak orang memperbincangkan tentang bisa tidaknya ditegakkan hukum rajam, hukum kisos. Allahumma hdina 5 ikhtulifa fi minal haqq bi'idnika, dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Engkau yang dapat memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Itu juga bagi kita para ulama, para ustadz. Bagaimana kalau melihat gejolak masyarakat berkenaan dengan susahnya ditegakkannya misalkan hukum Islam, ataupun ya misalkan isi kandungan Al-Quran yang sebetulnya harus diamalkan, tetapi masih diperselisihkan. Ini doanya. Allahumma hdina 5 ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Kemudian doa yang lain, ambil doa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini beliau tokoh zikir, tokoh ulama yang begitu sangat luar biasa zikirnya kepada Allah, mengingatnya kepada Allah. Salah satu doa beliau begini. Rabbi ini, sesungguhnya ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini maglubun, aku telah kalah. Telah kalah aku. Maksud beliau adalah kalah. Digoda oleh setan, digoda oleh hawa nafsu. Sehingga susah berzikir, susah membaca Al-Quran. Susah sekali melawan hawa nafsu. Begitu bagaimana beliau tawadunya, padahal beliau ahli zikir. Rabbi ini maglubun, sesungguhnya aku ini ya Allah sudah kalah. Oleh karena itu fantasir ya Allah. Tolonglah aku ya. Begitu. Minta tolong. Tolonglah. Wajbur qalbi, hiburlah hatiku. Hiburlah hatiku ya Allah. Wajbur qalbil munkasir, hatiku yang sudah hancur ini. Keresahan beliau melihat orang-orang saat itu sangat jauh dari zikir kepada Allah. Bahkan yang banyak disebut-sebut adalah yang lain-lainnya. Ya banyak diperbincangkan yang lain-lainnya, sementara zikirullah itu sangat jarang dilakukan saat itu. Nah, itu adalah doa para ulama. Nah, setelah itu kita bisa berdoa di luar sholat ya, bukan dalam sholat. Berdoa dengan bahasa kita sendiri. Misal, ya Allah, kok nakal amat anakku ini. Mengapa dia membangkang kepadaku?
Padahal aku ini telah baik menurut pendapatku mengajar, memberikan contoh. Jadikan anakku nih ya Allah anak yang soleh. Misalkan begitu. Atau doa yang lain, ya Allah, aku ini begitu sangat susah mencari pekerjaan. Sudah dicobakan sana kemari. Berilah aku pekerjaan yang cocok bagiku ya Allah. Yang punya penghasilan besar. Dan cocok bagi kemampuanku. Begitu. Dan contoh doa-doa yang lain silakan. Setelah kita membaca doa para nabi yang ada dalam Al-Quran, doa para nabi yang tidak ada dalam Al-Quran, doa para sahabat Rasul, kemudian doa para ulama. Begitu, pakai bahasa kita atau bahasa Arab juga kalau kita bisa. Boleh. Itu yang disampaikan berkenaan dengan hal yang keempatnya. Tentang matan doa. Kemudian yang kelimanya berkenaan dengan kaifiat dari doa itu. Tata caranya. Ini penting. Yang pertama, diusahakan kita bersih dari hadas. Kecil ataupun besar. Artinya kita punya wudhu. Itu akan lebih cepat lagi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pakaian kita juga pada saat berdoa juga bersih. Tempatnya juga bersih dari najis maksudnya. Kemudian menghadap ke kiblat, ya, lebih baik lagi. Karena pada saat kita menghadap ke kiblat, kita langsung menghadap ke Ka'bah sebagai simbol persatuan umat Islam. Kemudian juga yang paling penting, keikhlasan kita, kehusuan kita berdoa. Dan hati kita pada saat berdoa harus yakin bahwa doa kita akan diijabah. Rasulullah bersabda bahwasanya ijabah doa dari Allah itu tergantung keyakinan diri orang yang berdoa itu. Kalau kita ragu-ragu, diijabah enggak ya doa ini? Jangan-jangan enggak diijabah. Itu kalau sudah begitu, bagaimana kalau bisa mengijabah? Kita sudah ragu-ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah Perkasa. Allah itu kun fayakun. Nah, jadi yakin doa kita akan dijabah. Nah, kaifiat itu yang penting. Kemudian berbicara tentang kaifiat di sini, ada filosofi doa yang perlu Buya sampaikan. Jangan sampai kita salah menafsirkan ijabah doa itu. Yang pertama, bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang langsung saat itu juga diijabah. Ada juga yang tidak langsung, ya beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian. Berdoa pagi, dijabahnya sore, atau besoknya, atau seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang. Atau bahkan setahun yang akan datang. Bahkan ada sampai ribuan tahun yang akan datang. Kok Buya bisa begitu? Ya, kan kakeknya berdoa, dijabahnya untuk cucunya. Kakeknya berdoa, dijabah nanti pada saat zaman cicitnya. Jadi jangan lupa bahwa doa itu begitu filosofinya. Begini, ambil contohnya. Setelah berapa ribu tahun yang akan datang, baru diijabah. Itu doa siapa? Doa baginda Ibrahim alaihissalam. Di antaranya, diijabahnya setelah ribuan tahun. Doa apa itu Buya? Doa pada saat beliau melihat lembah Bakah sebelum menjadi Makkah. Bakah al-Mubarakah sekarang Makkah al-Mukarramah. Itu kering kerontang. Tidak ada orang yang datang ke sana. Tidak ada air. Jangankan buah-buahan. Bagaimana baginda Ibrahim berdoa saat itu? Supaya nanti suatu saat datang manusia berbondong-bondong ke sana. Kan sekarang diijabahnya. Berapa juta tiap hari orang datang ke Makkah al-Mukarramah. Bagaimana buah-buahan, buah apa kita di Makkah yang tidak ada? Semuanya ada. Sementara pohonnya tidak ada. Tapi berdatangan buah-buahan ke sana. Tapi ada juga suatu negeri, pohonnya banyak, tetapi buahnya tidak ada. Diimpor terus atau diekspor semuanya. Ini luar biasa. Begini doa Nabi Ibrahim saat itu.
Rabbana inni askantu min duriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata fa'jal afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Itu doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepadaku dan aku menyimpan sebagian keturunanku di lembah Bakah yang tidak mempunyai tanaman. Rabbana liyuqimus sholata, supaya turunan aku ini menjadikan sholat di sana. Gitu. Kemudian ya Allah, tahwi ilaihim, bagaimana supaya mereka sebagai manusia, afidatan minan nas, tahwi ilaihim, berdatangan. Warzuqhum minas samarati, dan berilah mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Sekarang kan datang buah-buahan. Nah, ini penting. Jadi kita ini tidak boleh ego. Untuk diri kita saja, nanti siapa tahu pada saat cucu kita, anak kita memerlukan, doa itu akan diberikan kepada anak dan cucu kita. Kebarokahan rezeki, kemajuan masyarakat marhamah, keluarga marhamah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, filosofi doa yang paling penting Buya sampaikan, bahwa belum yang paling penting, satu yang agak penting begitu. Nanti yang terpentingnya terakhir dalam ceramah Buya ini. Apa itu Buya? Yaitu bahwa, kan jangan lupa kita, bahwa doa itu adalah ibadah. Tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan doa itu akan datang pada saat kita memerlukannya. Nah, begitu. Sabda Rasul. Pada saat nanti kita di yaumil hisab, manusia semuanya akan dihisab perbuatannya, amaliyahnya. Diperlihatkan buku catatan amalnya. Saat itu orang pada gelisah. Oh ya Allah, saya takut amal baik saya sedikit dalam buku ini. Pada saat orang sedang gelisah itu, kelihatan begitu sangat banyak para malaikat turun dan membawa lembaran-lembaran itu. Itu kata manusia dan jin saat itu. Ini para malaikat membawa lembaran apa? Kemudian malaikat Jibril berteriak, ini adalah lembaran-lembaran jin dan manusia, di mana doanya sekarang disampaikannya, diijabahnya doanya sekarang untuk kebaikan. Jadi amal soleh bagi kalian. Begitu. Wah, saat itu yang sedang gelisah, ya Allah, mudah-mudahan doa-doaku yang tidak sempat ataupun belum diijabah dan sekarang jadi bentuk amal soleh bagi saya. Malaikat Jibril, ini untuk kamu. Dulu kamu banyak berdoa, ini sekarang pahalanya. Sehingga orang-orang yang gelisah pada saat itu tuh, ya Allah, seandainya dulu aku banyak berdoa, kemudian tidak banyak yang diijabah, disimpan untuk hari ini. Begitu sangat beruntungnya aku ini. Ya, jadi begitu. Jangan khawatir kalau ada doa, kapan ini diijabahnya. Siapa tahu nanti pada saat kita di alam mahsyar, pada saat menjelang yaumil hisab, kita akan dihisab. Malaikat itu memberikan kepada kita, nih untuk kamu. Dulu kamu banyak berdoa, Allah belum mengabulkan sekarang, begitu. Yang terakhir, filosofi yang paling penting dalam berdoa, kita kan suka salah bahwa yang disebut ijabah itu selalu diberikan. Kita ingin mobil, ada mobil. Kita ingin rumah, kasih rumah. Rumah kita ini ingin laku, tetapi tidak laku-laku, kita suudzon kepada Allah. Nah, padahal apa-apa yang tidak diberikan itu ijabahnya. Ulangi, Buya mengulangi. Adapun apa yang tidak diberikan itu, jangan-jangan itu adalah ibadahnya. Contohnya begini. Kita sebagai orang tua sangat sayang kepada anak-anak kita, sebagaimana Allah sangat sayang kepada kita selaku hambanya. Nah, kembali ke kita. Kita punya anak kecil, misalkan usia 2 tahunan lah. Dia minta makanan, kita kasih makanan yang terbaik untuk anak kita, yang bergizi, yang halalan thayyiban. Mereka minta mainan, kita kasih mainan yang cocok bagi usianya, yang tidak membahayakan dirinya. Suatu hari anak kita yang 2 tahun itu meminta silet kepada kita. Coba ibu, bapak,
Apakah ibu bapak atau saudara akan memberikan kepada anak kita yang 2 tahun silet? Enggak kan? Jangan. Itu anak kita yang 2 tahun atau kurang lah, misalkan baru 1 tahun. Mungkin nyangkanya kepada kita, ini ayah kita, ibu kita jahat, pedit, bakhil, pelit, nggak ngasih. Padahal kita tidak memberikan cilet itu karena kasih sayang kita. Atau misalkan, maaf ya, kita sedang megang botol itu air keras misalkan. Untuk mobil, disangka oleh anak kita adalah air mineral. Kita minta, astagfirullahaladzim. Jangan, nak, jangan. Nah, kita tahu itu adalah racun. Allah juga begitu kepada kita. Kita meminta sesuatu, Allah mengabulkan dengan tidak dikasih supaya kita selamat. Kalau kita dikasih, jangan-jangan kita lupa kepada Allah. Orang biasanya rajin sholat, rajin ke masjid, dikasih rezeki yang banyak, jadi lupa, jalan-jalan terus. Lupa ke masjid. Masjid seperti kecil pintunya, padahal besar, gak masuk-masuk. Tapi yang besar itu apa? Wisata, uang dihambur-hambur. Begitu. Jangan lupa. Kasih sayang Allah itu begitu besar kepada kita. Allah menahan, tidak diberikan ke kita. Itu adalah ijabahnya. Kalau diberikan, bahaya kita. Demikian, hadirin, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah, mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan Buya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.